Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel History Handy. Bagaimana kabar kalian semuanya cuy? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Oke lah, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita ke videonya. Cerita ini berawal dari seorang pria yang bernama Hendrikus Rahayaan, atau yang biasa disingkat HR. Usianya 28 tahun, dia dikenal sebagai atlet MMA. Secara fisik, dia ini kuat, terlatih, dan mungkin tidak banyak yang menyangka kalau namanya bakal muncul dalam kasus yang sebesar ini. Di hari kejadian, seorang tokoh politik Argapinus Rumatora alias Nuskei, ketua DPC Partai Golkar Maluku Tenggara, baru saja mendarat dari Jakarta. Mungkin saat itu, beliau cuma berpikir untuk segera keluar dari bandara dan melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Tapi ternyata, seseorang sudah menunggu di sana. Pelaku yang belakangan ini diketahui adalah Hendrikus mendekati korban dengan mengenakan jaket merah dan masker. Dalam situasi yang serba cepat dan panik, serangan pun terjadi. Nuskei sempat berusaha menyelamatkan diri, berlari kembali ke dalam area bandara, tapi luka tusukan yang dideritanya ini terlalu parah cuy. Ia terjatuh di pintu keluar, dan nyawanya pun tidak lagi tertolong. Peristiwa ini langsung bikin geger. Tidak butuh waktu lama, polisi pun bergerak dengan cepat. Sekitar 2 jam setelah kejadian, Hendrikus berhasil ditangkap. Tidak sendirian, ada juga satu orang lain yang berinisial FU, yang juga diamankan sebagai terduga pelaku di sana. Saat diperiksa, Hendrikus mengaku kalau aksinya ini didorong oleh dendam lama. Dari hasil penyelidikan sementara, ia juga disebut-sebut masih punya hubungan keluarga atau keponakan dari John Kay. Fakta ini makin bikin kasusnya jadi sorotan publik. Tapi yang bikin orang makin penasaran cuy, bukan cuma soal motif dendam saja. Sebelum kejadian, ternyata Hendrikus ini juga sempat bikin postingan di media sosialnya. Isinya juga cukup aneh. Dia seperti bingung karena mendapat pekerjaan dengan nilai sebesar 1 miliar rupiah. Kalimatnya tidak jelas, tapi cukup untuk memicu banyak spekulasi. Warganet pun langsung mengaitkan postingan itu dengan kejadian penikaman ini. Apakah itu benar-benar terkait? Apakah ada pihak lain di baliknya? Atau cuma kebetulan yang disalahartikan saja? Sampai sekarang cuy, semua itu masih jadi tanda tanya yang besar. Kasus ini bukan cuma soal kekerasan di tempat umum, tapi juga membuka banyak lapisan dari dendam pribadi. Kemungkinan relasi keluarga sampai jejak digital yang bikin publik ikut menyusun puzzle dari kejadian ini. Dan seperti banyak kasus besar lainnya, cerita ini kemungkinan belum selesai dan masih berlanjut. Lalu bagaimana menurut pendapat kalian cuy? Kita akan tampilkan beberapa video cuplikan yang mungkin kalian bisa menilainya sendiri. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Oke lah, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita ke videonya. Check it out! Ketua DPD Partai Golkar Maluku Tenggara Argapinus Rumatora atau Nuskei tewas usai ditikam oleh orang tak dikenal di Bandara Karel Satsuitubun pada Minggu siang tadi. Peristiwa tersebut terjadi di area pintu kedatangan bandara, tepatnya di Desa Ibra, Kecamatan Ki Kecil, Maluku Tenggara. Berdasarkan informasi yang diperoleh, korban ditikam dengan menggunakan senjata tajam saat hendak keluar dari terminal kedatangan. Kedatangan Nuskei di Langgur diketahui untuk menghadiri musyawarah daerah Partai Golkar yang dijadwalkan berlangsung pada 22 April mendatang. Dalam video amatir warga, terlihat tim medis melakukan tindakan pertolongan terhadap korban sebelum dilarikan ke rumah sakit. Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian setempat belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kasus penikaman yang menewaskan Ketua DPD Partai Golkar Maluku Tenggara ini. Maka saya kirim anak-anak dari kampung sendiri untuk menagih dia. Dia juga nggak datang, akhirnya saya kasih kuasa ke saudara saya dan Vervar untuk menagih dia. Jadi saya nggak, kalau peristiwa apapun saya nggak tahu. Saya cuma suruh menagih. Apakah kalau hak saya di dia dan saya suruh menagih apa salah? Iya kan? Nggak mungkin, saya ini kan baru bebas PB. 7 tahun 10 bulan di penjara saya bebas. Saya mau membuat masalah, saya orang gila, saya masih waras, dan pertobatan saya ini benar-benar saya cuma dengan Tuhan yang tahu. Jadi itu supaya teman-teman tahu. Jadi apapun yang statement dia di medsos, di YouTube, itu semua bohong belaka, semua omong kosong. Dan dia bukan siapa-siapa saya. Saya tekankan lagi. Argapinus Rumatora, dia bukan siapa-siapa saya. Saya yang bawa dia dari Ambon ke Jakarta, saya yang bikin hidup dia. Dan dia anak buah saya, ya. Jadi dia bukan paman ya. Selalu dia ngomong di TV, di mana-mana, bahwa itu ponakan saya nggak sabar. Itu omong kosong. Ya. Kalau sudah mau sampai ke Krimu, mungkin ada yang mau disampaikan kepada Bung Nuskei. Saya pikir Nus,
Saudara Nus, saya minta Anda harus sportif, jujur mengatakan apa adanya. Karena Anda datang ke Salemba, Anda pinjam uang 1 miliar dan Anda akan ganti 2 miliar dalam waktu 6 bulan. Ya. Jadi Anda harus belajar berkata jujur. Dalam kesaksian kemarin Anda tidak mengakui bahwa kapan saya terima uang. Itu uang 1 miliar. Dan kamu kan udah mengakui bahwa itu anak-anak menagih kamu. Ya, dan itu semua kan kalau tanpa uang itu tidak mungkin ada masalah. Lu pinjam uang mau janji 6 bulan ganti. Lu coba belajar berkata jujur. Jangan kebohongan di atas kebohongan. Karena pada saat yang datang di Salemba ketemu saya, kamu sama Dr. Taufik Chandra. Ya. Jadi usah kebohongan di atas kebohongan. Ngomong yang jujur aja. Nah. Weh, mau rusak tuh. Weh, bola lagi. Wih, polisi ada mati bola itu. Ketua DPD Partai Golkar Maluku Tenggara Agrapianus Lumatora alias Nuskei meninggal guys, usai ditus orang gak dikenal pada hari Minggu tanggal 19 April 2026 hari ini. Peristiwa itu terjadi di pintu keluar Bandara Karel Satsuitubun Kecamatan Kei Kecil sekitar pukul setengah 12 siang. Sesaat setelah korban katanya tiba dari Jakarta di pintu keluar. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasogi mengatakan korban tiba-tiba diserang katanya menggunakan sebilah pisau. Lalu pelaku melarikan diri dari lokasi kejadian. Nah, korban sempat katanya dilarikan ke rumah sakit Karel Satsuitubun. Namun naas guys, lukanya terlalu parah yang diderita. Akibatnya korban dinyatakan meninggal dunia. Polisi kemudian bergerak cepat dan dalam waktu kurang dari 2 jam berhasil menangkap terduga pelaku berinisial AR 28 tahun dan FU 36 tahun. Keduanya kini diamankan di Polres Maluku Tenggara untuk menjalani pemeriksaan intensif. Saya rekam sebarkan ini supaya tahu Golkar ini supaya tahu. Kita mau besarkan partai bukan yang cara yang seperti begini. Betul. Ya, betul. Hanya ini besarkan partai dengan keringat dan uang saya. DPP tolong saya kasih tahu, tolong sampaikan saya, tolong tunjukin ke saya. Kapan kasih saya uang untuk saya bangun partai di Maluku Tenggara? Ini awal dari dolik dunia. Awal dari dia nih. Ini dunia tuh. Kau memang siapa? Saya lebih berhak dari kau. Kimai. Betul. Jangan kau pikir kau DPR terus saya takut ya. Anjing kau. Sampaikan ke Doli. Jangan saya ketemu dia. Bangsat dia. Model kayak begini nih, kapan kita mau pintar berdemokrasi? Kalau model kayak begini. Orang Maluku Pak. Kapan kita mau pintar? Maluku nomor 1. Harga diri. Kami tidak bisa dibeli. Kami di Jakarta bukan perampok. Tinggal bohong di atas bohong, tipu di atas tipu. Yang lebar bang, yang lebar bang. Ya, jepit situ. Ketua DPRD Partai Golkar Maluku Tenggara Agrapinus Rumatora tewas setelah ditikam oleh orang tak dikenal di Bandara Karel Satsuitubun Langgur pada Minggu 19 April 2026 sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Peristiwa tragis tersebut terjadi di area pintu kedatangan bandara, tepatnya di Desa Ibra, Kecamatan Kei Kecil. Berdasarkan informasi yang masih dihimpun, korban ditusuk menggunakan benda tajam saat hendak keluar dari terminal kedatangan. Nuskei diketahui baru tiba di Langgur untuk menghadiri musyawarah daerah Partai Golkar yang dijadwalkan berlangsung pada 22 April 2026. Hingga berita ini diturunkan, pelaku penikaman masih belum diketahui identitasnya. Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi saat dikonfirmasi belum memberikan keterangan. Upaya menghubungi yang bersangkutan melalui telepon juga belum mendapat respon.
Agrapinus rumatora alias Nuskei turun dari pesawat dan tiba di pintu keluar bandara. Tiba-tiba yang bersangkutan ditikam oleh orang yang tidak dikenal menggunakan sebilah pisau dan pelaku kemudian melarikan diri. Pasca kejadian tersebut, keluarga korban membawa korban ke rumah sakit Karel Sestubun Langgur, namun pada pukul 12.00 yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia oleh rumah sakit. Pasca kejadian tersebut, jajaran Polres Maluku Tenggara di bawah pimpinan Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian langsung memimpin untuk melakukan pengungkapan kasus dan alhamdulillah 2 jam pasca kejadian jajaran Polres Maluku Tenggara berhasil mengamankan 2 terduga pelaku yang saat ini sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh jajaran Polres Maluku Tenggara. Maka saya kirim anak-anak dari kampung sendiri untuk menagih dia. Dia juga nggak datang. Akhirnya saya kasih kuasa ke saudara saya Daniel Vervar untuk menagih dia. Jadi saya nggak, kalau peristiwa apapun saya nggak tahu. Saya cuma suruh menagih. Apakah kalau hak saya di dia dan saya suruh menagih apa salah? Iya kan? Nggak mungkin, saya ini kan baru bebas PB. 7 tahun 10 bulan di penjara saya bebas. Saya mau membuat masalah, saya orang gila, saya masih waras, dan pertobatan saya ini benar-benar saya cuma dengan Tuhan yang tahu. Jadi itu supaya teman-teman tahu. Jadi apapun yang statement dia di medsos, di YouTube, itu semua bohong belaka, semua omong kosong. Dan dia bukan siapa-siapa saya. Saya tekankan lagi. Agrapinus rumatora, dia bukan siapa-siapa saya. Saya yang bawa dia dari Ambon ke Jakarta, saya yang bikin hidup dia. Dan dia anak buah saya, ya. Jadi dia bukan paman, ya. Selalu dia ngomong di TV, di mana-mana, oh itu ponakan saya nggak sabar. Itu omong kosong. Ya. Bung sudah mau sampaikan ke Rimu, mungkin ada yang mau disampaikan kepada Bung Nuskei. Saya pikir Nus, saudara Nus, saya minta Anda harus sportif, jujur mengatakan apa adanya. Karena Anda datang ke Salemba, Anda pinjam uang 1 miliar dan Anda akan ganti 2 miliar dalam waktu 6 bulan. Ya. Jadi Anda harus belajar berkata jujur. Dalam kesaksian kemarin Anda tidak mengakui bahwa kapan saya terima uang. Itu uang 1 miliar. Dan kamu kan udah mencoba itu, anak-anak menagih kamu. Ya, kalau itu semua kan kalau tanpa uang itu tidak mungkin ada masalah. Yuk pinjam uang, mau janji 6 bulan ganti. Lu coba belajar berkata jujur. Jangan kebohongan di atas kebohongan. Karena pada saat yang datang di Salemba ketemu saya, kamu sama Dr. Taufik Chandra. Ya. Jadi usah kebohongan di atas kebohongan. Ngomong yang jujur aja. Nah. Siang hari ini kami ingin menjelaskan terkait dengan kronologis kejadian yang terjadi di Bandara Ibra, Langgur kemarin pada tanggal 19 April 2026, di mana pada pukul 11.30 ada suatu kejadian yang mana terjadi salah satu penumpang pesawat yang tiba di Bandara Ibra pada saat keluar melewati pintu kedatangan, di depan pintu korban atas nama Bapak Nuskei secara tiba-tiba mendapat penyerangan dari orang yang tak dikenal. Kemudian yang bersangkutan ditikam oleh 2 orang, dan pasca penikaman tersebut korban jatuh di TKP, kemudian kedua pelaku melarikan diri.
Pasca kejadian tersebut, petugas bandara dan keluarga korban yang ada di TKP berusaha untuk menyelamatkan korban dan dibawa ke rumah sakit Karel Sasuitubun yang ada di Langgur. Namun pada pukul 12.00 korban dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis yang menangani. Kami dari Polda Maluku tentunya turut berbelasungkawa atas kejadian yang menimpa almarhum Bapak Nuskei. Dan pasca kejadian tersebut, jajaran Polres Maluku Tenggara mengambil langkah cepat, kemudian melakukan olah TKP dan melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku. Dan pada 2 jam kemudian, sekitar jam 2, terduga pelaku sebanyak 2 orang sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Maluku Tenggara dan dilakukan pemeriksaan terkait dengan kejadian yang terjadi dan motif yang didalami sampai kemarin. Dan tadi kami konfirmasi juga menurut keterangan dari Kapolres bahwa motifnya adalah balas dendam atau dendam lama, tapi masih tetap akan dilakukan pendalaman oleh pihak Polres Maluku Tenggara terkait dengan apakah ada motif-motif lain dan bagaimana peran dari kedua orang terduga pelaku yang melakukan penikaman pada siang hari kemarin. Kami dari Polda Maluku menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara untuk bisa menahan diri, terutama keluarga korban, dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian. Dan Bapak Kapolda juga sudah menyampaikan bahwa kasus ini akan kita usut tuntas secara. Ketua DPD Partai Golkar Maluku Tenggara Agrapinus Rumatora atau Nuskei tewas usai ditikam oleh orang tak dikenal di Bandara Karel Sasuitubun pada Minggu siang tadi. Peristiwa tersebut terjadi di area pintu kedatangan bandara, tepatnya di Desa Ibra, Kecamatan Ki Kecil, Maluku Tenggara. Berdasarkan informasi yang diperoleh, korban ditikam dengan menggunakan senjata tajam saat hendak keluar dari terminal kedatangan. Kedatangan Nuskei di Langgur diketahui untuk menghadiri musyawarah daerah Partai Golkar yang dijadwalkan berlangsung pada 22 April mendatang. Dalam video amatir warga, terlihat tim medis melakukan tindakan pertolongan terhadap korban sebelum dilarikan ke rumah sakit. Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian setempat belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kasus penikaman yang menewaskan Ketua DPD Partai Golkar Maluku Tenggara ini. Ketua DPRD Partai Golkar Maluku Tenggara Agrapinus Rumatora tewas setelah ditikam oleh orang tak dikenal di Bandara Karel Sasuitubun Langgur pada Minggu 19 April 2026 sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Peristiwa tragis tersebut terjadi di area pintu kedatangan bandara, tepatnya di Desa Ibra, Kecamatan Ki Kecil. Berdasarkan informasi yang masih dihimpun, korban ditusuk menggunakan benda tajam saat hendak keluar dari terminal kedatangan. Nuskei diketahui baru tiba di Langgur untuk menghadiri musyawarah daerah Partai Golkar yang dijadwalkan berlangsung pada 22 April 2026. Hingga berita ini diturunkan, pelaku penikaman masih belum diketahui identitasnya. Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi saat dikonfirmasi belum memberikan keterangan. Upaya menghubungi yang bersangkutan melalui telepon juga belum mendapat. Pada siang hari ini kami ingin menjelaskan terkait dengan kronologis kejadian yang terjadi di Bandara Ibra, Langgur kemarin pada tanggal 19 April 2026, di mana pada pukul 11.30 ada suatu kejadian yang mana terjadi salah satu penumpang pesawat yang tiba di Bandara Ibra pada saat keluar melewati pintu kedatangan. Di depan pintu, korban atas nama Bapak Nuskei secara tiba-tiba mendapat penyerangan dari orang yang tak dikenal. Kemudian yang bersangkutan ditikam oleh 2 orang, dan pasca penikaman tersebut korban jatuh di TKP, kemudian kedua pelaku melarikan diri. Pasca kejadian tersebut, petugas bandara dan keluarga korban yang ada di TKP berusaha untuk menyelamatkan korban dan dibawa ke rumah sakit Karel Sasuitubun yang ada di Langgur. Namun pada pukul 12.00 korban dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis yang menangani. Kami dari Polda Maluku tentunya turut berbelasungkawa atas kejadian yang menimpa almarhum Bapak Nuskei.
Dan pasca kejadian tersebut, jajaran Polres Maluku Tenggara mengambil langkah cepat, kemudian melakukan olah TKP dan melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku, dan pada 2 jam kemudian sekitar jam 2, terduga pelaku sebanyak 2 orang sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Maluku Tenggara dan dilakukan pemeriksaan terkait dengan kejadian yang terjadi dan motif yang didalami sampai kemarin. Dan tadi kami konfirmasi juga menurut keterangan dari Kapolres bahwa motifnya adalah balas dendam atau dendam lama, tapi masih tetap akan dilakukan pendalaman oleh pihak Polres Maluku Tenggara terkait dengan apakah ada motif-motif lain dan bagaimana peran dari kedua orang terduga pelaku yang melakukan penikaman pada siang hari kemarin. Kami dari Polda Maluku menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara untuk bisa menahan diri, terutama keluarga korban, dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian. Dan Bapak Kapolda juga sudah menyampaikan bahwa kasus ini akan kita usut tuntas secara. Untuk video selanjutnya, kalian boleh tuliskan di kolom komentar. Next kita mau bahas apa? Silahkan kita berdiskusi bersama di sana. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai ketemu lagi di channel History Handy. Ngubar ngulik bareng.